Salam Sapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sapsa, pada mata pelajaran teknik bubut kelas 12 meter ganjil, hari ini kita akan membahas tentang perlengkapan pembubutan komplek. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Sapsa, pada kesempatan kali ini, seperti yang kemarin kita sampaikan Bapak di metode atau mungkin cara-cara sebelumnya, yang jelas kita masih dalam materi teknik bubut komplek yang diberikan di kelas 12. Tapi nggak ada salahnya, kemarin ini adalah ilmu yang eksak secara berurutan mulai tingkat 10, tingkat 11, dan tingkat 12 secara kontinu harus berkesinambungan. Karena apa? Semua perbedaannya hanya di pemahaman dasar, kemudian pengenalan, kemudian pekerjaan dan pengembangan. Yang jelas kali ini kalau di kelas 12, yaitu sekali lagi saya ingatkan, proses kita adalah proses pembubutan komplek, artinya dari berbagai macam bentuk atau cara atau dengan hasil pekerjaan bisa dikerjakan oleh satu mesin bubut manual tentunya. Berkali saya ingatkan juga, setelah kita mengetahui berbagai tujuan-tujuan yang akan kita pelajari, yang pasti setiap ada pekerjaan apapun, itu adalah yang pertama langkahnya selalu kita siapkan perlengkapan mesin bubut itu sendiri, kemudian bisa menyetel perlengkapan mesin bubut sesuai dengan prosedur, menggunakan perlengkapan mesin bubut sesuai dengan prosedur, memahami pengoperasian mesin bubut dengan prosedur, menghitung kecepatan potong secara matematik, dan juga bisa menghitung kecepatan putaran mesin secara matematik. Dan tentunya pada saat-saat tertentu kita juga harus bisa menyetel kecepatan pemakanan secara according maupun to prosedur. Hal ini dilakukan jika kita melaksanakan pekerjaan dengan berbagai bentuk macam yang berbeda-beda. Terakhir, tentunya mengoperasikan mesin bubut sesuai dengan prosedur. Makanya di dalam kita nanti belajar praktek, mulai awal dari kita menyiapkan mesin, menyalakan mesin sampai mematikan, harus dipastikan semua menguasai materi-materi dasarnya. Yang pasti dari materi dasar akan menjadi suatu pengembangan-pengembangan yang nantinya akan menghasilkan suatu produk. Yang pertama, biar kita review yang kemarin di dalam teknik mesin bubut di tingkat 12, seperti yang disampaikan di awal tingkat 10 maupun 12, kita hanya satu yang akan kita pelajari yang kelihatannya kemarin di tingkat sebelumnya belum tersampaikan, atau memang sesuai dengan kompetensi dasar kelas 3 memang belum diarahkan ke sana. Secara prinsip umum, nanti bagian-bagian utama mesin bubut seperti ada yang di layar saya sampaikan, itu ada headstock. Headstock itu adalah kepala tetap, kemudian ada cak atau bahasa Indonesianya yang kita sering dengar adalah cekam atau penyebit benda kerja, kemudian saddle itu adalah dudukan, kemudian apron tempat di mana beberapa eretan bertempat atau berlokasi, kemudian cibin adalah tempat untuk menahan atau menampung sisa-sisa dari hasil pembubutan, kemudian kompon crash, ada bed mesin atau meja, ada waist atau papan sliding, ada tie stop atau kepala lepas, ada crosslet, eretan melintang, kemudian ada tool post tempat untuk pahat dan buat atau pengaman dari putaran mesin yang ada cekamnya. Nah, disinilah baru di tingkat 12 kita akan mengenal yang namanya DRO, yaitu Digital Position Readout, atau bahasanya nanti pada saat kita secara umum adalah istilahnya adalah CNC. Pengertiannya adalah komputer numerical control, yaitu sebuah mesin manual atau mesin yang digabung secara manual dan numerik atau komputer menyatukan suatu pekerjaan jadi suatu alat yang digunakan untuk membedakan bahwa itu dikerjakan secara komputer maupun program dengan secara manual. Makanya pengertian DRO di sini sebuah alat kecil, kotak kecil, digital digunakan untuk menggunakan posisi di mana dia harus bekerja secara manual maupun secara komputer. Tapi secara khusus ada mesin tersendiri, yaitu tentang di turning atau CNC turning
kemudian juga ada di JNJ-nya milling. Kalau turning itu bubut, kalau millingnya adalah mesin press. Lepas dari ini sesuai dengan rencana kita, yaitu secara berulang-ulang. Kemarin berkali-kali saya ingatkan di tingkat 10, 12 maupun di tingkat 11. Pada prinsipnya banyak sekali masih teman-teman siswa atau mungkin kalian semua itu salah dalam mengartikan mencekam benda kerja. Dan tentunya semua ukuran dalam penjepitan benda kerja ada yang namanya kesesuaian atau ada standarnya. Yang pertama kita tahu dulu adalah jangan lupa prinsip benda atau prinsip kerja dari mesin bubut adalah benda kerja yang berputar, pahat bergerak maju mundur ataupun kiri ke kanan. Terus kemudian ini yang sering kita lupakan, kita harus paham bahwa benda-benda kerja yang kita buat nantinya prosesnya diawali dari pencekapan yang benar juga. Jangan sampai nanti pada saat menjepit ada proses bentuk benda kerja yang panjang, akhirnya pada saat kita meratakan permukaannya akan bergelombang atau bergerak atau naik turun. Intinya pada saat pencekapan benda kerja itu harus ada kesesuaian tentang pencekaman. Nah, selama ini didapat keterbiasaan yang mungkin tidak dipakai tadi disamakan bahwa pencekaman benda kerja itu berdasarkan keluarnya benda kerja di rahang atau di mulut cekam adalah tidak boleh terlalu pendek ke dalam, tidak boleh terlalu keluar. Artinya ada standarnya, yaitu keluarnya dari pencekaman atau rahang itu 2-3 kali diameter benda kerja itu sendiri. Pada prinsipnya juga selain penyayatan adalah benda kerja yang disamakan adalah bubut adalah suatu prinsip kerja dengan menyayat benda kerja dengan diameter tertentu dengan pahat sampai dengan ukuran yang telah ditentukan. Kebetulan di sini yang dimaksud pahat itu adalah alat potong, karena nanti di kelas 3 itu ada yang dimaksud alat potong itu adalah berupa bor atau mungkin berupa alat pengeras permukaan yaitu kartel. Sekali lagi saya ingatkan yang kemarin mungkin masih videonya terlupakan atau belum disimak. Di sini beberapa macam-macam pekerjaan di bubut komplek itu ada yang paling dasar adalah facing, yaitu pembubutan rata muka. Kemudian ada taper turning, kemudian ada itu adalah tirus, kemudian ada counter turning adalah tirus bentuk. Kemudian ada foam turning, ada chambering yaitu chamber, kemudian ada cut off atau potong, ada threading atau ulir, kemudian ada boring, juga ada drilling atau membuat suatu lubang dalam, dan kemudian terakhir atau dalam hal ini kita istilahkan dengan knurling atau mengkatel atau menidak ratakan permukaan agar dia nanti bisa berbentuk kasar atau mengasari permukaan. Tentunya hal ini dimungkinkan sesuai dengan bentuk-bentuk atau mungkin hasil pekerjaan sesuai job sheet atau gambar kerja, di mana kita menyesuaikan tentang proses-proses pembuatannya. Kemudian yang perlu diketahui juga di dalam perlengkapan pendukungnya, yang pertama adalah di sini secara umum kita akan mengalami suatu permasalahan jika benda kerja yang kita gunakan itu memang berbeda-beda. Yang pertama tentunya yang paling utama adalah kita bahas tentang di sini cekam rahang 3 atau bisa dikatakan dalam yang bahasa Inggris tadi di materi sebelumnya itu namanya cak. Ya, pada prinsipnya cak itu atau cekam adalah sebuah alat utama dari mesin bubut yang digunakan untuk mencekam atau menjepit benda kerja. Nah, disinilah dimungkinkan teman-teman siswa semuanya ini bisa menguasai tentang bagaimana menempatkan posisi pekerjaan sesuai dengan pencekamannya. Kita beri contoh yang rahang 3. Yang 3 itu adalah istilahnya adalah universal chuck, artinya pada saat kita mengencangkan satu pencekaman atau rahangnya menjadi satu kesatuan atau satu kali kita tekan keluar atau masuk, ketiganya akan bergerak atau menyesuaikan, bisa keluar mengendor atau ke dalam menjepit. Kemudian yang rahang 4
itu bisa dikatakan rahang 4 karena ada beberapa rahang yang tentunya sesuai jumlahnya 4 dengan istilahnya adalah independent chuck. Artinya independent chuck itu adalah pada saat kita mengencangkan atau mengendorkan satu permukaan rahang saja, yang lain akan berhenti atau tidak ikut bergerak. Hal ini dimaksimalkan, makanya dinamakan independent chuck atau yang namanya sendiri-sendiri. Kemudian kegunaan dari beberapa alat pelengkapan utama ini, yang pertama cekam rahang 3 tentunya ini digunakan secara umum dari berbagai macam penggunaan, mulai dari pembuatan silindris, mungkin bertingkat, mungkin pengeboran, mungkin yang panjang, tirus, rata-rata semua pakai cekam rahang 3 atau universal chuck. Kemudian kalau rahang 4 dikhususkan pada saat-saat proses tertentu, karena di sini adalah kelas 12 yang dinamakan kompleks, itu ada berbagai macam bentuk pekerjaan. Bisa digunakan yang pertama untuk membubut eksentrik, di mana eksentrik itu adalah membubut diameter dalam di dalam sebuah diameter juga, atau bahkan juga bisa digunakan untuk membubut bidang segi 4. Tentunya dengan berbagai proses atau cara yang nanti kita jalankan di periode berikutnya. Yang jelas di sini hari ini kita istilahkan pembubutan kompleks itu artinya berbagai macam hasil dari sebuah atau proses-proses pembubutan. Yang diperlukan tentunya pada saat kita nanti mengarah ke sana, tentunya mesin bubut itu sendiri secara umum, mungkin yang di bengkel kita, mungkin bagi teman-teman siswa Skapsa itu dikategorikan mesin bubut sedang. Nanti kalau kalian ada di industri atau mungkin yang kemarin sudah melaksanakan praktek kerja industri akan atau mungkin menemui berbagai macam mesin bubut dengan berbagai karakter. Yang pertama ada mesin bubut meja yang mungkin ditempatkan di atas meja itu yang sekitar 120 panjangnya. Ada juga yang mesin bubut besar. Besar itu yang seperti ada di sekitar bengkel-bengkel industri yang biasanya untuk mencengkam sebuah benda kerja yang berdiameter lebar juga. Jadi pada prinsipnya mesin bubut itu secara umum dikategorikan kecil, sedang, dan besar berdasarkan hasil dari sebuah diameter lingkaran benda kerja yang bisa dicekam atau dikerjakan. Yang tadi peralatan pencekaman tentunya sudah kita bahas. Kemudian pencekaman dengan alat potong, bahwa di mesin bubut juga ada berbagai macam peralatan potong yang tentunya selain berbagai macam pahat juga ada bore center, juga ada mata bor, dan juga ada yang namanya alat potong untuk kartel atau penuling. Kemudian tentunya alat ukur menjadi satu hal yang tidak boleh lepas. Selain juga yaitu selain alat ukur, yaitu di sana ada vernier kaliper, ada skate mat, ada mistar geser juga. Dan di sini pelajar Skapsa saya sampaikan dari berbagai istilah-istilah yang ada di alat ukur kita singgung. Masalahnya kita nggak lepas dari berbagai macam proses itu tanpa alat ukur atau alat pemeriksa benda kerja. Yang pertama, secara umum kita di sana ada, mungkin di materi yang lain sudah disampaikan bahwa salah satunya yang selalu melekat di mesin bubut adalah bahasanya vernier kaliper atau bahasa Indonesianya mistar geser, atau yang itu adalah secara umum di daerah tertentu atau mungkin di dunia tukang-tukang di las, tukang-tukang bengkel dimanapun ada yang berada mengatakan secara umum adalah istilah skate mat juga. Ada perlu kalian ketahui di dalam istilah-istilah itu semua adalah prosesnya sama, karena di dalam mesin bubut atau pekerjaan bubut adalah secara umum itu mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, mengukur kedalaman, dan tentunya juga untuk mengukur sebuah panjang suatu hasil pengeboran yang berbeda, atau yang panjang dan kecil. Dan tentunya alat inilah yang akan digunakan sebagai alat pemeriksa atau alat ukurnya. Tentunya untuk materi tambahan juga, sekali lagi saya istilahkan, jika di dalam bahasa Indonesia itu namanya adalah mistar geser. Kemudian yang kedua di dalam bahasa Inggris namanya vernier kaliper, dan di bahasa Belanda akhirnya istilahnya skate mat. Itu sama aja, yang jelas prinsipnya
juga gunanya adalah sama. Cuma di dalam hal ini nanti kalian jangan sampai terkecoh pada saat ada soal-soal yang menjebak atau mungkin ada istilah yang pasti kita gunakan vernier caliper. Saya masih banyak menjumpai di dalam istilah itu mengatasnamakan alat ukur itu adalah namanya jangka sorong. Mohon maaf, nanti kita luruskan. Jangka sorong itu bukan alat ukur tapi alat bantu dari sebuah alat yang untuk membuat suatu lingkaran yang di sana diukur dulu dengan alat ukur vernier caliper atau mistar geser. Artinya mistar geser tidak diperbolehkan untuk membuat suatu ukuran atau menggaris sebuah benda kerja. Tentunya nanti hal ini kan harus dipahami lebih dalam. Dan tahapan berikutnya selain alat ukur yaitu nanti juga ada yang namanya SOP APD. Dalam mesin bubut wajib kita memakai kacamata pengaman, kemudian dimungkinkan untuk juga pakai alat pelindung telinga, kemudian juga alat untuk bajunya yang tidak boleh berkancing atau berkancing rapi, dan tentunya sepatu safety. Apabila mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan, kita akan secara keselamatan kerja kita aman. Disinilah pembahasan yang tadi bagaimana cara kita mengidealkan dari sebuah benda kerja yang akan dikerjakan di mesin bubut dengan penjepitan benda kerja pada diameter luar. Artinya diameter luar itu adalah rahang yang kita pakai itu ada di luar atau mendekati titik pusat. Artinya benda kerja yang kita cekam adalah diameter luarnya. Berbeda dengan diameter dalam, nanti ada perbedaan juga, tinggal kita balik. Yang tentunya pada saat kita menggunakan sebuah cekam atau jak, sebenarnya sama juga, tinggal kita memindah diameternya itu. Kemudian setelah diameter benda kerja dipindah, kemudian rahangnya dibalik, artinya jadilah menjadi proses pembungkusan atau penjepitan dari benda kerja yang berdiameter dalam, seperti gambar yang depan. Kemudian prosedurnya untuk mengadakan suatu benda kerja pada cekam, yang pertama sesuai dengan prinsip yang sejak awal, kalau di sana menggunakan cak rahang 3 atau universal cak, berarti satu kunci cak yang kita kendorkan atau kita kencangkan akan mewakili semua mata atau semua rahang-rahang yang akan kita gunakan untuk menjepit benda kerja. Tentunya dari sinilah kondisi mesin. Jangan lupa di dalam keselamatan kerja pada saat kita mengganti posisi cak atau posisi benda kerja, tolong dipastikan kondisi mesin harus keadaan berhenti. Dan yang kedua, setelah digunakan untuk mengunci rahang dengan benda kerja, kunci cak tidak boleh tetap menempel atau melekat di dalam cak, karena di situ nanti akan mengakibatkan bahaya seperti suatu putaran yang tinggi akan melempar suatu ke temannya, akhirnya terjadilah suatu ketidaknyamanan dan mungkin kecelakaan kerja. Makanya dipastikan bahwa pada saat kita mengunci cak, sebelum mesin dinyalakan lagi harus dipastikan sudah terikat dengan benar. Kemudian sebelum kita mulai pemakanan, mohon maaf semuanya disampaikan untuk mengetahui kerataan dari bidang suatu benda kerja yang simetris, tetap kita ada hubungannya dengan alat yang namanya dial indikator, yaitu untuk mengukur permukaan kesimetrisan antara perputaran antara sumbu utama terhadap benda kerja yang dijepit untuk sebagai kontrolnya. Tentunya seperti gambar yang di sebelah kanan saya, setelah ini dikatakan diukur dengan dial indikator, makanya nanti kalau menemui benda kerja yang panjang seperti tetap harus berarti dihukum oleh 2 buah senter putar. Termasuk pada saat kita mau membuat lubang, karena di sana juga dikatakan komplek itu bisa untuk ngebor juga, artinya alat atau pahat atau mungkin drill yang dinamakan alat potongnya juga harus disesuaikan kesimetrisannya, tidak boleh terlalu bergoyang. Dengan memakai checking the plane of drill video ini, nanti teman-teman semuanya saya harap juga bisa mencari literasi bagaimana mencari kesimetrisan dari sebuah alat atau pahat untuk menggunakan proses-proses pembuatan komplek yang tentunya dalam hal ini membuat suatu lubang atau diameter dalam. Secara prinsip, ini yang tidak boleh terlupakan
Pada saat kita setelah setting benda kerja, kita hanya setting pahat. Tentunya di gambar tohik ini adalah posisi pahat ketinggian itu tidak diperbolehkan, dan kalau di tool low itu juga tidak diperbolehkan karena pahat akan berada di bawah. Artinya kalau digunakan untuk membungkut pada posisi facing atau rata muka, pasti ada sisa-sisa bidang-bidang yang tidak akan termakan. Maka dari itu tentukan juga kecepatan potong dengan rumus CS Pi dikalikan per 1000 dengan ketentuan bahwa CS itu adalah putaran per menit dalam sebuah diameter benda kerja. Oke, dari sini pelajar Skapsa. Sementara nanti kita bahas untuk berbagai macam perlengkapan yang tadi kita konsultasi ke cak atau penjepit benda kerja dengan berbagai macam ukuran atau berbagai macam putaran. Makanya saya simpulkan dari langkah yang pertama adalah pahami dulu pekerjaan yang akan dikerjakan. Yang kedua, tentukan alat potongnya. Kemudian tentukan, pastikan posisi caknya di luar atau di dalam, dan dipahami juga universal cak atau independent cak. Baru kita masuk ke dalam suatu proses penyediaan putaran atau VC-nya. Secara umum tadi saya sampaikan juga ada alat pendukung, sudah ada prosesnya, sudah ada bentuk kerjanya. Makanya nanti untuk materi berikutnya kita lihat, kita kembangkan untuk proses solvingnya. Terima kasih, selamat belajar. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai perlengkapan pembubutan komplek. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe, tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.